anak-anak yang tanda petik nakal tadi ya, sebenarnya nggak semua sih nakal, karena kalau SMK itu kan banyak praktek. Mhm. Kalau mereka senang dengan kegiatan praktek itu kan berarti dia nggak mikir-mikir untuk hal yang lain-lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Waalaikumsalam podcast warahmatullahi Kata. Kita hari ini kedatangan Kepala Sekolah SMKN 1 Tapin Selatan. Selamat datang, Bu. Ya. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik, Pak. Gimana, Bu, SMK 1 Tapin Selatan hari ini, Bu? Ulun kebetulan alumni sana 2010 keluar. Berarti sudah 13 tahun. Gimana, Bu, kondisinya sehari ini, Bu? Kondisi hari ini kami sedang melaksanakan kegiatan pramuka. Oke. Hmm. Gue. Beberapa waktu lalu ulun lihat SMK Tapin Selatan ini apa namanya, kebanjiran, jalan-jalan menuju ke sananya, Bu. Iya. Gimana itu, Bu? Apakah ada keluhan dari siswa atau gimana? Iya, waktu kemarin kita kan ada jalan yang sangat rusak ya. Namun kemarin sudah ada diperbaiki, namun perbaikannya belum maksimal. Ya mudah-mudahan di tahun depan atau di tahun ini nanti diperbaiki seperti sedia kala. Jadi, SMK 1 Tapin Selatan hari ini itu, memang ini, Bu, SMK ini kan agak jauh dari pusat kota lah. Kalau kita lihat, akses jalannya ya lumayan lah masuk ke dalam kan. Nah, kalau zaman ulun, Bu, Ya. memang biasanya, kalaunya hujan ada air, digenangi air jalannya. Nah, itu hari ini masih berarti, Bu? Iya masih, karena di sana kan ada sungai. Heeh. Kebetulan sungai itu kan sudah mulai dangkal. Setelah dangkal itu maka air-air yang dari gunung-gunung itu kan akhirnya kemana-mana ya, termasuk ke jalan-jalan yang ada. Jadi karena ada genangan-genangan air tadi, sehingga jalan itu mudah rusak. Jadi Ya. memang agak perlu perbaikan di sana, Bu? Iya, Tapi kalau sekolahnya kan setahu enggak, kan nggak iya, kebanjiran iya, sekolahnya, tapi akses jalan menuju ke sana yang iya, kebanjiran. kebanjiran. Sekarang muridnya berapa, Bu, SMK 1 Tapin Selatan? Muridnya ya alhamdulillah kami sekarang di 926. 926. Ya. Jumlah gurunya, Bu? Jumlah gurunya itu 71 dan jumlah tenaga kependidikannya atau tenaga TU-nya 30. Jadi semuanya 101. 71 tenaga guru. Guru dan 30 itu untuk tenaga tata usahanya. Berarti perbandingannya lumayan itu, Bu. Iya, Artinya lebih dari 100 kan? iya, Artinya, iya. setiap guru harus handle. Sebenarnya kami ini untuk saat ini ya kekurangan sekitar kurang lebih 16 guru di sana. Karena kami kan ada 10 jurusan. Ada 5 jurusan di agro dan 5 jurusan lagi di teknik. Hmm. Agro kurang berarti? Agro yang kurang, teknik kurang. Iya. Ulun lulusan S1 kebetulan agribisnis, Bu, Oh, S1-nya. agribisnis, Bisa ya. dong nanti, apa namanya, jadi kok honorer kah Oh, atau boleh, silakan. atau guru lepas? Iya, Gini, Bu, kan dengan jumlah, pengajar agak kurang lah kalaunya perbandingannya lebih 100 kan. Satu iya. guru akan membawahi atau mendidik lebih dari 100 murid. Kemudian ada masalah, di jalannya. Nah, hari ini, Bu, apakah ada perhatian khusus dari pemerintah, entah pemerintah daerah atau pemerintah provinsi? Untuk saat ini ya kami memang untuk pemerintah daerah, kita kemarin ada berhubungan dengan anggota Dewan DPRD Kabupaten Tapin ya. Dan alhamdulillah untuk jalan insya Allah di tahun ini kita akan diperbaiki dari jalan depan ke sekolahan. Siapa, Bu, anggota DPR-nya, Bu? Enggak, aku mau tahu aja, Bu, siapa sih yang mau membantu anggota DPR kita? Eh, yang membantu ya semua anggota dewan ya, karena itu kan Heeh, mereka rapatkan nih. heeh. Ya alhamdulillah kemarin kan kita sudah mengusulkan Pak,
kalau misalnya ada kebanjiran kan saya share tuh, "Pak, ini kami kebanjiran nih, jalan sakit gimana nih?" "Oh iya Bu, nanti kita usulkan," kayak gitu kan, kalau bisa ya dipercepat. Karena saat ini kan kita setelah Covid itu kan, pembelajaran udah normal kembali seperti biasa, tatap muka, tidak ada yang online lagi ya. Jadi alhamdulillah untuk saat ini kan ada perhatian dari pemerintah daerah, baik, instansi-instansi yang terkait di dalamnya ya. Begitu juga dengan, DPRD kita di Kabupaten Tapin ini ya, mereka peduli loh dengan pendidikan kita di Kabupaten Tapin begitu, ya. Ibu berapa bulan sudah, Bu? Katanya baru Ya di baru saya SMK. tanggal 14 Juni 2022 baru dilantik. Dulunya di mana, Bu? Dulunya saya di SMK 1 Binuang, itu mulai 2010 kemarin sampai 2022 dan sebelumnya saya di SMP Salba ya. Oh, jadi naik grade berarti? Iya. Sebelumnya lagi saya di pemberdayaan 7 tahun. Jadi Pemberdayaan perempuan? ya pemberdayaan bukan pemberdayaan perempuan ya. Heeh. Jadi dari dulu saya kerjanya dari kontrak ke kontrak. Gimana itu? Dulu kan ada sarjana penggerak pembangunan pedesaan ya. Ah, Dulu saya di Hantakan, kemudian Hantakan Barabai? ya, kemudian saya pernah ikut juga program gubernur itu yang namanya program Sasangga Banua, itu untuk produk-produk unggulan. Saya di Barabai, kemudian 1 tahun juga ya. Kemudian sarjana pulang kampung Heeh, di Kabupaten Tapin, heeh. selama 2 tahun saya itu kerjanya di Kelurahan Binuang. Tapi, memfasilitasi para petani-petani dan kita, sebagai penyambung masyarakat dengan instansi terkait ya. Kemudian pernah ikut jadi guru kontrak, kemudian jadi konsultan di mikroekonomi desa tertinggal. Heeh. Jadi ya beberapa itu ya membawa saya ke sini kan ada pengalaman lah dari ujung Hantakan ke Kintab. Dan akhirnya sampai Sampai pulang kampung lagi ke SMK ke SMK 1 1. Tapin Tapi asli Selatan. kelahiran mana, Bu, sampean, Bu? Alhamdulillah saya lahir di rantau. Di rantau sini. Berarti hari ini keluarga di sini, Bu? Keluarga saya banyak di Barabai. Mama abah kan orang Barabai, tapi saya dilahirkan di muka rumah Pak Bupati di Lumbung. Di Lumbung. Ya. Tapi maksudnya rumah tinggal Ibu hari ini Rumah tinggal di Binuang, di Binuang, numpang lahir di rantau. di rantau. Iya. Kita kembali, Bu, ke Iya. permasalahan sekolah. Ulun ingat, Bu, waktu ulun sekolah itu, SMK itu sempat ditinggalkan lah. SMK 1 Tapin Selatan itu sempat ditinggalkan. Siswanya sedikit sekali. Iya. Ulun masuk tahun 2017 kalau nggak salah, itu memang agak mulai rame. Iya. Setelah dibukanya jurusan otomotif, habis itu ada peternakan, perikanan, ada komputer itu. Iya. Hari ini, Bu, sudah ada berapa jurusan di sana, Bu? Katanya nambah, setahu ulun nambah. Kalau sekarang sudah ada 10 jurusan ya. Yang agronya ada 5. Agronya ada 5. Ya, agrobisnis, tanaman perkebunan, agrobisnis, tanaman hortikultura, agrobisnis ternak unggas, agrobisnis perikanan air tawar, agrobisnis pengolahan hasil pertanian, kemudian kan ditambah lagi dengan teknik tadi ya, teknik kendaraan ringan, teknik bisnis sepeda motor, kemudian teknik pengelasan, teknik audio video dan teknik jaringan komputer. Oh, Iya. lumayan banyak sekali. Iya, 10 jurusan. Ada yang kada ulun kenal sekarang. Iya. Ada teknik pengambilan video, Iya, ada audio. ngelas. Iya. Ada sekarang lebih ini, lebih variatif lah. Karena kalau kita ya melihat kemarin waktu kayaknya turun itu kan kita disesuaikan nih. Pas pertanian kita mulai lesu ya, karena pertanian ini kan perlu orang yang tangguh. Kalau sekarang kan ini kita pertanian ada teknologi ya. Jadi sebenarnya kita bukan kitanya yang kerja, teknologinya yang bekerja. Entah itu mengolah tanah, entah itu membasmi hama. Memang ada aplikasi. Kemarin saya ikut di Fakultas Hasnur ya, jurusan pertanian. Di situ ada untuk aplikasi pemberantasan hama. Jadi sudah ada aplikasinya, bukan kita melihat dari oh daun ini berlobang, oh diapakan, dari mana ini. Jadi di sana sudah terlihat obatnya apa, seperti itu. Jadi kan kita tidak memikirkan lagi ini
obatnya dari mana ya penyakitnya, diapakan ya. Jadi dari, aplikasi itu sudah Sekarang Bu, jurusan unggulan di SMK Tapin Selatan apa Bu? kalau unggulan sekarang ya teknik, TKR, teknik kendaraan ringan, kemudian teknik bisnis sepeda motor dengan teknik komputer jaringan tadi. Kalau yang paling diminati Bu? Iya, itu Yang tadi. itu yang paling Ya, yang paling diminati. diminati. Kalau, jurusan agribisnis tadi Bu, itu diminati nggak sekarang? Dulu kan itulah, Iya, yang dominannya itu. heeh, Dulu, sekarang apa Bu? Yang itu tadi? ya. Sekarang kurang diminati ya, Kurang diminati Bu? ya. Tapi kita ini berusaha Pak, karena sebenarnya jurusan agro pun bisa bekerja di semua bidang. Maksudnya kan kadang anak itu tanda petik ya, karena kita banyak perusahaan di sekitar kita, biasanya mereka itu kan condongnya, "Oh, saya mau kerja di perusahaan nih." Tapi dengan saya, sekolah di pertanian atau sekolah di jurusan peternakan, apa bisa saya di situ. Jadi kemarin kita kan ada pengenalan dari perusahaan ya, perusahaan KPP, Kalimantan Prima Persada. Mereka mensosialisasikan bahwa semua jurusan itu punya peluang untuk ke perusahaan dan terbukti ya beberapa alumni kita dari perikanan, apakah dari peternakan, itu sudah ada yang kerja di perusahaan kita di sekitar sini. Oh jadi memang, apa namanya, tidak tergantung lah, Iya, kalau dia jurusan apa, kerja di mana, iya, nggak tergantung dia basic pendidikannya ini, tapi dia bisa aja kerja di, misalnya sektor apa, iya, pertambangan. iya, Sama Ulun juga Bu, iya, Ulun, pendidikannya SMK Pertanian kan, iya, jurusan, lagi dulu itu jurusannya apa, jurusannya peternakan, bukan Ulun apa, pertanian itu Bu, lupa Ulun, sendiri, hortikultura atau perkebunan? perkebunan. Oh iya ya, Nah, dulu perkebunan, lalu kuliah ambil agribisnis, iya. nah sekarang jadi kayak gini, Bu. Oh iya, Kan agak jauh tuh, saya aja dulu jurusan perikanan. jurusan perikanan. Tapi pendidikannya, Iya, perikanan. maksudnya ngambil pendidikan lagi kah? Ikut Kan Akta 4. oh Akta 4 Iya. ya. Tapi saya sertifikasinya juga 2 Pak, fisika dengan agrobisnis tanaman perkebunan. Mmm. Iya. Dulu siapa guru Ulun tuh, aduh lupa Ulun. Nah, nangkep Ulun pacaran tuh. Lupa. Jadi gini, Masa-masa Bu, indah di SMTP ya dulu namanya iya. SMTP. Tapi kalau Ulun itu waktu peralihan Bu, Oh, SMTP beralih ke SMK. SMK. Jadi, memang masalahnya Bu, di zaman dulu ini Bu, Ya, Ulun mengenang zaman itu Bu, permasalahannya adalah karena dia jauh Bu, ya, dan lokasi SMK ini kan sepi Bu, iya, ini sekolah tapi di tengah hutan. iya, Itu biasanya kalaunya remaja-remaja itu Bu, ya istirahat, pacarannya ke apa namanya, ke kebun karet, ada iya, kebun karet. Nah, masih Bu sekarang Bu. iya. Kalau sekarang Pak ya kita kan pembelajaran itu kan apa, yang pertama itu kan karakter anaknya. Sebelum dia masuk kan kelas 10 tadi kita ada pendidikan karakter, Pak. Jadi pendidikan karakter untuk anak itu kan mengenalkan nih, ini yang baik, ini yang tidak. Kalau mereka berbuat sesuatu kan ada resikonya. Jadi, meminimalisir lah hal-hal yang seperti itu. Kalau masa puber kan kita tidak bisa, "Oh nanti yuk, nanti aja kamu pubernya ya." Tapi kalau kita antisipasi dengan agama, kemudian dengan mereka tahu apa dampaknya dari berpacaran, ya kita, berharap sih hal itu bisa ditanggulangi dan kita pengawasan juga ya ada guru piket, kemudian ada security yang sekarang kita, latih ya. Bagaimana tugas semestinya security itu kan mengamankan para anak-anak yang tanda petik nakal tadi ya. Sebenarnya nggak semua sih nakal, karena kalau SMK itu kan banyak praktek. Kalau mereka senang dengan kegiatan praktek itu kan berarti dia nggak mikir-mikir untuk hal yang lain-lain ya. Karena kurikulum ini kan berubah. Kalau dulu mungkin dari praktek dengan yang mata pelajaran biasa ya, misalnya IPA, matematika, bahasa Indonesia itu kan bandingannya taruhlah masih
50-50 ya. Kalau sekarang kan ada 70%, 30%, jadi banyak praktek. Jadi kurikulum sekarang itu anak banyak praktek sehingga waktu yang tadi Bapak sebutkan lah bisa pacaran dan lain-lain itulah semakin berkurang lah. Karena mereka ingin, mendapatkan keahlian yang mereka inginkan dari jurusan-jurusan yang dia pilih, begitu, ya. Oke, kita lanjut, Bu. Gini, Bu, belakangan kan gini, Bu, sebagai pengajar Bian kan pasti mengalami beberapa kendala. Yang ulun lihat lah, ulun ini kan di luar Iya. mengajar dengan aktivitas dan pekerjaan ulun, lihat-lihat orang dan Iya. sebagainya. Hari ini, Bu, banyak siswa itu putus sekolah. Iya. Di zaman ulun pun sama. Ada yang karena kebablasan pacaran lalu putus sekolah, ada Iya. yang bahkan sampai hamil. Lalu dia berhenti sekolah ketika mendekati ujian. Nah, ulun mau tanya aja, ini pengalaman ulun lagi dulu kan. Iya. Hari ini, Bu, selama Bian mengajar, masih ada nggak yang kayak gitu terjadi? Oh iya. Memang masih ada, Pak, kita tidak bisa dimungkiri ya. Tapi persentasinya itu sudah mulai berkurang ya. Karena kita kan orang tua juga sekarang banyak sadar bahwa anaknya itu kan tumpuan harapan nih. Berarti mereka juga sambil memberikan kedisiplinan kepada anaknya ya. Biasanya itu Pak dalam masa-masa anak PKL atau magang. Jadi waktu masa mereka magang itu kan maaf mungkin ada mereka itu di lokasi yang baru ya, entah di situ mendapatkan teman baru atau pacar baru yang mereka itu dalam keadaan nyaman ya. Tapi sekarang itu kan kita tetap memberikan penilaian atau monitoring pada saat mereka PKL ya, sehingga untuk waktu-waktu itu kan dia manfaatkan untuk belajar bagaimana mereka di dunia industri itu mengaplikasikan ilmu yang sudah dia dapatkan di sekolah. Kalau misalnya kita tetap memberikan pengawasan, selama ini kan kalau kita dengan perusahaan itu kan tetap calling ya. Misalnya gimana anak kita baik atau ada masalah, mereka kan langsung memberikan cashback-nya ke kita ya. Misalnya, oh anak ibu alhamdulillah baik-baik, tapi kalau misalnya ada sesuatu terjadi kita langsung tindak lanjuti Pak. Jadi orang tuanya langsung kita panggil, kemudian kita beri rambu-rambu lagi ya, yang boleh, yang tidak boleh, dan kita nasihati kembali, kemudian kita kembalikan lagi ke industri, ke perusahaan. Tapi kalau perusahaan yang tanda petik memang mereka itu full bekerja untuk hal-hal itu ya sekarang sudah tidak ada lagi Pak. Ada perusahaan yang memang ya masuknya di jam 7 ya, jam 7 sudah mulai dia magang PKL, tapi jam 4 dia pulang ke rumah kan, berarti tidak ada waktu lagi untuk memikirkan hal-hal yang lain, karena mereka itu kan tujuannya kerja nih, bukan tidak ada tujuan. Jadi kalau sekolah itu tujuannya kerja, berarti mereka itu kan punya motivasi mencari jati dirinya. Oh, saya harus punya sesuatu nih. Kalau saya bekerja itu tidak ada, kalau mereka tidak ada nilai jual, kenapa perusahaan mau memberi kesempatan dia kerja, kan seperti itu. Apalagi kalau sekarang kan kita pelajar itu kan semakin tahun alumninya kan semakin bertambah. Tapi alhamdulillah pada saat ini kami untuk jurusan kami 80% itu sudah bekerja Pak. Jadi 20% itu ada yang berwirausaha, kemudian ada yang kuliah, dan yang kawin itu hanya 1-2 aja lah dari yang ada. Ya alhamdulillah, karena kita kan setiap tahun itu kan kurikulum berubah Pak ya. Kemudian kita juga mempunyai strategi bagaimana anak itu dia belajar dengan menyenangkan ya, bukan seperti dulu misalnya kita kalau marah-marah penggaris, berbicara, sekarang tidak bisa lagi. Kita harus dengan sentuhan untuk supaya anak itu dia sadar dengan sendirinya, kenapa tadi, ada apa. Kemudian mereka menemukan sendiri, iyalah saya seperti ini, saya harus seperti apa lagi supaya saya tidak terpuruk dengan hal masalah yang dia pikirkan sendiri ya. Kan dulu gini Bu, zaman ulun sekolah itu Ya. tingkat perkelahian anak SMA itu lumayan loh. Iya. Jadi sekolah ini mampir ke sekolah ini berkelahi,
dan sebagainya atau di misalnya sama-sama teman sekolah, Iya dia saling saling bully lah kalau bahasa iya sekarang. Nah gimana itu? Hari ini masih ada nggak di SMK 1 Tapian? Dulu ada, Bu. Dulu ada, memang ada, ulun akui dulu ada. iya. Kalau masalah berselisih paham itu tidak bisa diingkari ya, anak itu berselisih paham atau berkelahi, tapi itu dalam tanda petik masih bisa ditanggulangi oleh guru-guru kita di dalam ya. Karena di sana kan kita ada guru BP, konseling ya, wali kelas yang mengawasi mereka. Jadi untuk perkelahian itu tidak seperti dulu, lumayan berkurang lah. Dulu kan sampai gurunya aja diajak kelahi, Bu. Iya, Iya, Bu, dulu, kita kalau sekarang itu Pak, karena kita pendidikan karakter ke anak itu ya, Mmm, lebih dimaksimalkan. Jadi anak itu dia tidak punya ya minimal dia harus menghormati orang tua kedua dia yang ada di sekolah, yaitu mhm, guru mereka. mhm, Tapi kalau tidak ada rasa hormat gimana? Berarti ya dikembalikan lagi lah ke orang tuanya seperti itu. Jadi ya dari tata tertib yang setiap tahun itu kita perbaiki ya, mhm, supaya anak itu dia kalau misalnya berbuat A, dia akan mempunyai sanksinya ada B, ya konsekuensinya. ada konsekuensinya. Jadi kalau dia mau sekolah baik-baik, ya silahkan dia melakukan hal-hal yang baik. Tapi kalau dia mau sekolah dengan Mhm, eee, melakukan hal-hal yang tidak baik tadi ya, dia akan tergeser dengan tata tertib yang ditetapkan iya. tadi. Iya Sekarang, Bu, dengan 900 sekian murid dan guru yang kekurangan itu, Bu, di SMK Tapian Selatan ini ada Kak, ngusul ke Pemprov mau minta tambah guru atau iya. Kami kemarin kan ada di PKD itu peluang untuk mengisi kekosongan guru dan ini sudah kami usulkan dan mudah-mudahanlah nanti ada yang mengisi. Apakah nanti Bapak sendiri yang dari Agro mau mengisi di sekolah kami, bantu-bantu dulu ya. Nanti kalau misalnya ada peluang bisa Mhm. membantu kami. Bisa, Bu. Oh, Soalnya ulun, ada keinginan juga, Bu, buat ngajar, buat maksudnya masuk ke dunia pendidikan, iya, gitu-gitu, Bu. heeh. Tapi yang ulun takutkan kan ini, Bu, memberikan contoh yang kurang baik. Saya aja dulu ya tidak pernah tidak pernah terpikir ya apakah saya ini menjadi siapa ya. Mmm. Ternyata saya menjadi guru dulu, saya ingin menjadi dokter, Ah? tapi karena tidak lolos ya, Heeh. kemudian mau jadi perawat tidak lulus juga, kemudian di Unlam lulus perikanan, ditanya, "Kenapa Bu tidak jadi kedokteran?" "Saya jadi dokter iwak aja lah sekalian," kata saya kan. Tapi ternyata berjalannya waktu, saya ikut Akta 4 dan akhirnya menjadi guru. Yang paling saya takutkan sama seperti Bapak tadi ya, takut menjadi contoh, tapi kalau kita dipaksa, kita Mhm, pasti akan menjadi contoh yang baik. Karena apa? Contoh yang baik itu kan amanah. mhm. Nah, kalau kita memberikan contoh yang baik, kita memberikan amanah yang baik, tentu akan bernilai ibadah seperti itu. Ah, tapi ulun takutnya, Bu, ulun ini kan agak berandalan, Bu. Ini kan cuma tampilan di kamera aja kayak gini kan. Soalnya kalau jalan-jalan ya nggak ada potongan ini kayak preman pasar aja, Bu. Masalahnya kalau kita ingin menyempurnakan diri kita ya sebenarnya dari hati dulu. Kalau penampilan itu bisa aja terbawa dari hati kita, wah kita mau niat apa, mau kemana, ternyata semuanya itu berangsur-angsur dan akan menjadi lebih baik lagi. Dan oke, oke. Terima kasih, Bu, Iya, atas siap. nasihatnya, Bu. Tapi ulun agak agak mikirkan itu, Bu, kok, mmm, karena temen ulun ada di sana, Bu, Iya, sudah jadi guru, habis itu junior ulun ada jadi iya, guru bahasa Inggris di sana kalau nggak salah, kalau masih. Ada yang, Rijali itu guru agama. iya. Eee, Penambahan tadi, Bu, ada kemungkinan kah guru di sana, Bu? Soalnya ulun a ulun juga kenal juga dengan beberapa kawan di DPR Kalsel kan. Iya, Mungkin bisa bantu juga, Bu, ya. iya bisa, insyaallah mudah-mudahan ya. Ini mudah-mudahan ditambah kan, kasihan Iya, kan. Masa dengan 1 orang guru harus meng-handle 100 murid, ulun aja ading ulun cuma 2 Bu, di rumah, pusing. Ini 100. iya, SMK kenangannya banyak Bu kalau sama ulun iya. SMK. Ada Masa-masa masa terindah, masa-masa masa-masa
Masa-masa Bisa ini. masih ingat nih pacar pertama ya? Ada lah Bu, ayo itu. Itu ayo Bu, ya. Bayang. Tapi itu hal yang menyenangkan dan alamiah itu sebagai Tapi itu Bu, bahayanya kalau kebablasan. Temen ini kan, teman satu angkatan itu ada yang berhenti, mungkin 1 minggu sebelum ujian. oh, karena Ini orang apa, di apa, digerebek orang, oh gitu. digerebek orang hamil. Ada teman-teman. Kasihan. Sayangnya pendidikan harus putus kan Iya. ini Bu, ada nggak Bu selama Pian mengajar, Ya. entah di SMK atau di tempat sebelumnya, apa sih Bu kenakalan-kenakalan remaja yang mungkin bikin Ibu itu jengkel sekali, marah-marah sampai meledak gitu? Biasanya sih yang tadi ya, proses berkelahi itu ya. Karena kalau kata pepatah itu kan berkelahi itu menang jadi Arab, kalah jadi abu ya. Nah, kenapa sih kita tidak bisa mengontrol emosi itu ya? Kadang saya yang di tengah, ayo kamu mau apa? Kalau mau apa-apa ibu dulu hadapi, gitu kan. Sampai Kalau segitunya Bu? iyalah, kita kan cinta, cinta anak. Dan anak saya itu ya 4 orang anak kandung, yang anak saya itu ya semuanya. Entah beribu-ribu anak saya harus lindungi dan dia harus punya, saya harus luruskan nih. Iya. Emosi itu harus diredam ya, maksudnya ya ya dengan zikir kah, sholawat kah, ya kan? Supaya niat-niat yang tidak baik itu akhirnya bisa terpendam dengan sendirinya atau dengan tarik napas sejenak. Oh iya ya, seperti itu. Tapi ada Bu, kalau zaman dulu sih ada Bu, Ya. sampai meninggal gitu-gitu Ya. ada? Adalah. Pernah? Kalau meninggal tidak ada sih, kalau Luka tusuk luka gitu ada, ya. Hanya masalah sepele aja sebenarnya ya, bahu ini kan Senggol? senggol, satu menyampaikan kata-kata yang kurang mengenakan, langsung tonjok, langsung cari barang yang bisa untuk meluapkan emosinya kan. Namun ya sekarang lumayan berkurang lah sudah. Tapi lebih baik lah mulai sekarang. Iya, lebih baik. Tapi ulun tuh kenangannya masih zaman dulu Bu, bahwa dunia tapi ini kan agak keras Bu. Iya. Orang tua pun kadang-kadang mendidik anaknya kayak gitu Bu. Nah, jadi kan zaman itu tantangan guru-guru itu, kadang-kadang yang nyuruh untuk ini kan orang tuanya, balas katanya. Iya. Nah sekarang memang agak lebih mendingan Bu. Iya. Dan lebih nyaman gak Bu? Iya. Sekarang jadi pengajar ketimbang jadi guru-guru pada tempo dulu. Sebenarnya ya tergantung di kitanya. Kalau kitanya bisa memberikan respon yang baik ya kepada anak-anak kita, karena kan anak-anak itu setiap tahun kan ada perkembangan. Di zaman tahun sebelumnya kan mungkin anak itu harus kita apakan caranya ya. Tahun ini harus diapakan. Kalau tahun-tahun dulu kan anak itu nggak bisa kita temani. Kita ini sebagai guru yang benar-benar guru harus di atas ya. Tapi kalau masa-masa sekarang tidak bisa lagi, kita harus memposisikan, oh ini anak kita ini perlu teman nih. Jadi sebagai guru kita juga harus menemani mereka. Saat apa mereka perlu, kita harus ada di sisi mereka. Tapi kadang-kadang kan itu akibatnya akan kebablasan biasanya Bu. Muridnya ini kadang-kadang nggak punya etika sama gurunya, kalaunya misalnya menganggap guru itu sebagai teman, akhirnya kan etikanya agak kurang. Alhamdulillah saya selama bekerja sebagai guru, tambah saya mendekat, mereka semakin dulu. Oh. Ya. Jadi kalau kita semakin keras, kadang anak itu juga akan semakin keras. Tapi kalau kita semakin lembut dan memberi sentuhan-sentuhan yang membuat hati mereka tersentuh dengan sendirinya, alhamdulillah dia akan luluh dengan sendirinya. Tapi dengan catatan tadi ya, kita memang ada kalimat kita yang mempertegas, kalau kamu melakukan ini ada konsekuensinya. Tapi kalau kamu mau berubah dan ibu memastikan kamu bisa baik, ibu yang pasang dada untuk membuat kamu baik. Itu.
Tapi kalau kita tidak memotivasi mereka ya, kalau kamu tidak baik, selamanya kamu tidak baik. Itu akan membuat anak itu akan menjadi lebih terpuruk lagi dengan keadaannya. Tapi kalau saya selama mengajar ya, kalau misalnya ada anak membuat kesalahan, kesalahan kamu A, B, C, D. Ibarat kertas itu kan ada tulisan tuh, ada coretan yang berwarna-warni. Tapi kalau kamu sudah berubah, berarti coretan itu sudah hilang di dasar kertas itu. Ibu akan kembalikan kertas itu seperti kertas putih lagi, kamu mau ukir apa, itulah yang ibu pegang sekarang. Benar Bu, ibu percaya saya mau berubah, 100% ibu percaya. Dari kepercayaan itu insya Allah anak itu akan berubah Pak. Dan itu saya terapkan setiap kali saya mengajarkan anak untuk merubah akhlak, karena akhlak itu lebih tinggi daripada ilmu yang kita berikan Ada yang tadi. berhasil nggak, Bu? Ibu berapa tahun, Bu, jadi tenaga pendidik? Saya tenaga pendidik itu, kalau saya dulu kan mendidik minimal memfasilitasi 7 tahun di pemberdayaan ya, itu yang usia dewasa ya. Enggak, kalau Kalau sebagai yang guru, sebagai guru 2005 sampai 2022. ada nggak sekarang ketemu murid yang sukses? Alhamdulillah Ada, Bu. ada, Yang banyak. dulunya dia preman lah, kayak Nah, Ulun ini kan ya nggak apalah, pinter enggak, turun jarang, Bu, sering bolos. iya, Tapi berkat memang ada guru yang percaya. iya, Artinya dia ya maksudnya walaupun badung istilahnya iya, sekarang, walaupun badung, ya guru tetap ada yang maksudnya mendekati secara eee perasaan, secara hati mendekati. Lalu kadang-kadang terpikir juga bahwa eee, ini sebenarnya berkat jasa guru. Kalau enggak didekati pada waktu itu, mungkin nggak akan bakal kuliah, nggak iya, bakal lulus, iya, dan nggak bakal jadi kayak sekarang. iya, Sekarang walaupun kerjaannya kayak gini kan, tapi ada kerjaan maksudnya, iya, daripada misalnya jadi tukang parkir. Walaupun tukang parkir bukan bukan pekerjaan yang buruk kan, iya, cuma maksudnya lebih baik lah iya, secara ekonomi. Ulun pikir seperti itu. Ulun hari ini pun juga berkat SMK 1 Tapin Selatan sebenarnya Ibu Nani pasti oh iya, ya. Habis itu guru bahasa Inggris itu yang sering ngelucu sama ulun. Gini, Bu, dulu kan guru-guru kita itu agak keras, Bu. iya, Mukul boleh, tapi ulun pikir itu wajar. Tapi sekarang gimana, Bu? Kan ada peraturan perlindungan anak sekarang. iya. Kalau sekarang Pak, karena ada perlindungan anak itu ya, kita memang harus hati-hati. Karena semua masyarakat kan juga tahu, sedikit pun luka, sedikit pun goresan ya, di situ kan ada hukum yang Heeh, berbicara. Namun kalau sekarang itu kita menghukumnya dengan sentuhan tadi Pak, dengan pendekatan. Kalau saya sih, alhamdulillah saya selama mengajar tidak memakai tangan saya, tidak memakai penggaris. Alhamdulillah anak-anak sukses melalui nasihat-nasihat kita ya. Jadi dengan pergantian masa ke masa tadi kan, karakter anak ini juga berubah kita mmm, memperlakukan mereka ya. Dan selama ini kan saya memperlakukan anak itu sebagai kawan, namun kita juga akan tegas pada masa-masa tertentu dia membuat kesalahan. Kamu kalau membuat kesalahan ini, kamu harus keluar di sini dan ibu yang akan mengeluarkan kalau kamu tidak mau berubah misalnya ya. Tapi kan di sela-sela itu kita kan di samping mereka. Tapi tolong, kalau kamu berubah dari saat ini, ibu yang membantu kamu untuk bisa lulus dari sini. Jadi kita ada plus minusnya lah ke anaknya kan. Kalau anak berpikir insya Allah dia bisa berubah dengan sendirinya, tidak bisa lagi sekarang kita serta-merta pakai tangan, pakai apa ya, karena segala sesuatu itu kan harus kita pikirkan dampaknya juga, apalagi dengan sangkut paut dengan pidana ya. Maaf tadi kalau kita ada peraturannya tidak boleh memukul, tidak boleh apa kan. Dan itulah pembelajaran sekarang yang kita lakukan. Kalau sekarang itu istilahnya coaching ya. Jadi coaching itu kita diskusi kayak gini, menemukan masalah, akhirnya anak itu juga dia akan menyelesaikan masalahnya dengan dirinya sendiri, bukan guru. Jadi guru itu hanya menyampaikan, "Kamu nih salah ini, salah ini. Gimana sih menurut kamu yang mau berubah itu, kamu mau apa?" "Oh saya mau ini." Nah sekarang lanjutkan.
Kalau menurut itu baik, silahkan, kalau yang tidak baik, ya jangan diteruskan lagi. Dengan cara pendekatan, dengan cara coaching tadi ya alhamdulillah anak itu bisa berubah dengan sendirinya dan tanpa adanya unsur kekerasan tadi, ya. Tapi sekarang masih ada, Bu? Bu, sepengetahuan Pian mungkin adakah masih yang guru yang keras? Entah itu di SMK atau di Iya. mana gitu kabarnya? Kalau untuk pukul-memukul ya, saya pastikan di sekolah saya aja dulu nggak ada. Tapi kalau untuk yang kita menegur dengan bahasa-bahasa itu tergantung kita Tergantung individunya ya. guru-gurunya. Ya kalau saya misalnya marah dengan anak, saya malah mendoakan, "Ya Allah nak, untung Mbak Iman, piani, untung Mbak tua." Padahal hati ini jengkel ya, untung Mbak tua, mudahan piani lakas bebini kan misalnya supaya dia akhirnya ketawa sendiri ya, tidak marah-marah lagi ya, kayak gitulah kita doakan biar dia diberi rahmat lah. Jadi kalau marah kita doakan gitu? Iya, tapi kalau dia baik semakin kita doakan, saat marah aja kita mendoakan apalagi dia saat baik ya. Kalau saat baik kita doakan lagi bahagia dunia akhirat, kalau dia kita marah, wah untung batu, wah ya mudahan dia memang benar-benar menjadi seorang yang beruntung kan. Siapa tahu, karena kan kita nggak tahu. Iya. Misalnya nakal ketika sekolah tapi ternyata jadi bos batu bara misalnya Iya. setelah lulus. Iya. SMK, Bu. SMK hari ini pendaftaran sudah, Bu? Kami ini lagi masa tahap promosi ya, promosi kemudian pembuatan brosur untuk sebarkan ke tingkat menengah pertama ya, SMP, ke SMP, SMP dan sanawiyah dan insyaallah saya ikut juga nanti untuk kegiatan sosialisasi. Jadi kami, di SMK 1 Tapin Selatan kan siap untuk menerima, siswa-siswi alumni SMP dalam tanda kutip tadi ya, ada 10 jurusan yang menunggu. Jadi Berapa, Bu, kira-kira untuk berapa siswa nanti dibuka? dibuka itu ya kurang lebih 250-an sampai 300, Pak. Iya. 250 itu cukup banyak. Iya. Karena kami ada 36 rombel. Dulu itu, Bu, ketika sudah ulun masuk kan setelah itu mulai rame, kelas itu kurang malah. Iya. Kurang lalu ke blok B gitu ke sana belajarnya. Iya. Sekarang sudah cukup, Bu, ruang kelasnya? Kalau di blok B itu masih karena kan wilayah untuk praktek jurusan agro tadi masih banyak yang ada di blok B. Nah, itu kan Iya. banyak tuh ayam punya. Iya. Karena lahan kami tadi ada 56 hektar. Banyak sih itu. Iya. Ayam, kolam ikan. Kolam ikan. Sering biasanya ambil ayam di sana. Untuk disembelih dan dimakan ya. Disembelih dan dimakan. Wah, jadi kalaunya ada yang kehilangan ayam waktu zaman 2007 ke 2010 saya mewakili kawan-kawan mohon diikhlaskan. Iya, pastilah. Kalau guru itu kan orang tua ya, pasti mengikhlaskan kalau untuk anaknya. Jadi, Bu, harapan Pian untuk SMK Tapin Selatan atau pemerintah daerah misalnya atau yang lainnya misalnya untuk SMK Tapin Selatan ada nggak? Iya. Harapan kami karena kami ini memang naungan provinsi Pak ya, namun kami yang berada di Kabupaten Tapin yang kami wadahi atau kami tampung itu kan warga kita Banua di Kabupaten Tapin ya. Jadi kami sangat mengharapkan instansi terkait dengan jurusan-jurusan kami tadi bisa membantu bekerja sama ya. Begitu juga dengan perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar kita. Namun selama ini kita sudah mulai bermitra dengan beberapa perusahaan, terutama perusahaan Kalimantan Prima Persada, kemudian PT Trakendo, PT HRS, PT apalagi ya AGM dan PT-PT yang lainnya bisa merapat ke kita lah untuk membantu kita karena sekolah SMK 1 Tapin Selatan ini potensinya begitu besar ya dengan 56 hektar dengan siswa begitu banyak tadi. Tanpa bantuan mereka mungkin kami untuk mengembangkan SMK itu ya harus didukung oleh mereka yang punya power di sini ya, terutama pemerintah daerah, instansi terkait dengan perusahaan-perusahaan yang ada. Karena
SMK itu, mereka kan BMW nih, bisa bekerja, bisa berwirausaha, dan bisa kuliah. Dan untuk bekerja tadi kami mohon kepada pihak-pihak yang terkait seperti dinas-dinas Dipnaker yang sudah kami bekerja sama ya, kemudian dinas-dinas yang lain bisa mendukung kami untuk meningkatkan pendidikan di Kabupaten Tapin, kemudian juga memberantas pengangguran yang ada, sehingga SMK itu benar terasa begitu pentingnya untuk Banua kita ya. Karena saya sendiri sebagai kepala sekolah sangat mengharapkan bantuan tangan mereka. Apalah daya kami ini ya, dengan segenap tenaga dan kekurangan kami, namun kalau kita sama bersinergi dengan tujuan yang sama, insya Allah tujuan kita untuk amal jariah kita ya, di situ tempat ibadah kita yang selalu akan berjalan, dan walaupun kita sudah tidak ada di muka bumi ini, amal jariah itu tetap akan dihitung berapapun nilainya, begitu ya. Makasih. Oke Bu, terima Ya. kasih. Bu katanya ada pantun buat kami. Ya, adalah. Bisa dibacakan atau disampaikan? Iya, satu pantun ya. Oke. Buah nangka, buah rambutan. Sip. Siapa nyangka SMK 1 Tapin Selatan akan menjadi rebutan. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih Ya, Bu. makasih. Sampai jumpa. Ya, sama-sama. Nah, kira-kira cukup Bu, Ya, perbincangan kita. ya. Nah, jadi seperti itu perbincangan kita hari ini dengan Kepala Sekolah SMK 1 Tapin Selatan. Nanti kalau misalnya mau memasukkan anak atau anaknya mau mendaftar di SMK 1 Tapin Selatan, silahkan datang ke sekolahnya langsung. Iya.